Bang, aman nggak sih Pulau Sumatera itu untuk orang-orang yang touring, orang-orang yang overland, orang-orang yang road trip, apalagi kalau sendiri? Entah kenapa masih banyak yang takut jalan darat ke Sumatera. Mungkin karena Sumatera dianggap berkarakter keras, atau memang beberapa titik masih dianggap rawan kejahatan dan begal. Kami tentu tidak punya jawaban pasti. Nah, kondisi keamanan nih. Kalau orang yang belum pernah ke Sumatera ya, kayak mereka takut kalau mau touring ke Sumatera, kayak mereka takut kalau mau nyetir ke Sumatera. Karena masih ada stigma-stigma negatif lah tentang Pulau Sumatera yang ya padahal itu sudah dulu ya. Dari Lupromek. Ini aditif fuel treatment. Ya, semprotkan dia kan di adit. Oke. Kami sering melintas jalan darat di Sumatera masuk ke berbagai jalur. Jalur tengah, jalur timur, jalur barat. Banyak juga sahabat RTI kami lihat yang sering touring road trip dan overland ke Sumatera. Apalagi kalau lagi musim mudik, sangat ramai sekali. Oke, akhirnya satu spot pertama kita. Ini kita berada di Pantai Ketapang. Ini masih Pantai Ketapang ya? Oh ya, buat teman-teman sebelum melanjutkan cerita perjalanan kita, jangan lupa subscribe dulu, like, dan share ya. Jadi kita ada program berlangganan juga. Sahabat RTI bisa tekan tombol berlangganan di bawah. Oke, maaf ya kalau ada suara ini, ada suara mesin potong rumput. Kita soalnya syutingnya di pinggir jalan. Nah, ini kita lagi di sini, sayang. Ini kita harus... Ya, kita di bawah. Jalur kita kan tadi dari Bandar Lampung. Perjalanan kita kemarin tuh dari Pulau Jawa, kita udah nyebrang Merak, Bakahuni, dan ini perhentian pertama kita nih di Lampung, di sini. Kita tidak lewat lintas timur, tidak lewat lintas tengah, juga tidak lewat lintas barat. Ini Pulau Sumatera nih. Yang warna coklat ini adalah pegunungan Bukit Barisan. Dari bawah sampai Aceh. Rencana kita nanti kita akan terus ke Teluk Kiluan sama Teluk Hantu. Nah, nanti kita akan naik ke atas pegunungan Bukit Barisan. Jadi kita nggak lewat lintas barat. Ini lintas barat Krui sini. Kalau lintas tengah Sumatera sini. Lintas timur lebih jauh lagi sana. Nah, kita di atas pegunungan Bukit Barisan ini jalan terus sampai ke Aceh. Kita mau kasih laporan juga nanti kondisi jalan satu. Kedua, kondisi BBM. Kali ini Road Trip Indonesia akan menuju Aceh melalui jalur yang tidak biasa. Bahkan tidak banyak orang yang tahu jalur ini. Melalui pedalaman-pedalaman Pulau Sumatera di ketinggian pegunungan Bukit Barisan. Nanti silahkan dinilai sendiri apakah aman atau tidak. Doakan saja ya perjalanan kami kali ini lancar dan baik-baik saja. Amin. Tujuan Napaktilas kali ini adalah Teluk Hantu di Kabupaten Pesawaran. Oh guys, jalanan di Lampung guys. Banyak empang di sini. Menurut Google, waktu tempuh 4 jam dari Bandar Lampung. Kondisi jalan cukup parah meski sebagian sedang berbenah dengan betonisasi. Sudah hampir jam 2 siang, artinya sudah 6 jam perjalanan sejak berangkat jam 8 pagi dari kota Bandar Lampung. Perut sudah keroncongan. Tidak satupun warung makan kami temui. Tanya dulu guys, ada jualan apa nih si ibu? Kami sudah tidak tahu sampai di daerah mana sekarang. Yang pasti Kabupaten Pesawaran, Lampung. Mungkin ada sahabat RTI yang tahu nama desa dan kecamatan di sini? Pak, bang, izin, ada jualan apa nih ibunya? Gorengan. Gorengan aja? Sama itu sebenarnya, tapi udah habis. Oh, udah habis. Sama ininya apa namanya? Ini ayam, soto. Nasi. Nggak ada, tinggal gorengan aja. Tinggal gorengan lagi. Oh, Nasi uduknya udah habis. nasi uduknya udah habis? Habis. Oh, Tinggal goreng sama itu. kalau Teluk Hantu masih jauh nggak? Hah? Dari sini? Kemana? Teluk Hantu, Masih lumayan. lumayan. Ada yang jualan lagi nggak makanan bu? Ya nggak tahu juga ya Pak. Ke sana, jarak ke sana. Makasih ya. Iya, ya, Pak.
Hanya ada gorengan, nasi uduknya udah habis. Tadi keluar masuk kampung ya, nyasar-nyasar, dan karena ada perbaikan jalannya kecil-kecil. Dan di daerah sini nih, kalau sahabat lihat itu banyak nama-nama daerah itu Purwokerto. Nah, kita di Lampung, jadi banyak nama-nama daerah Jawa. Nanti ada Bondowoso, ada Mojokerto, nanti kita lihat. Atau kalau ada teman-teman RT yang tahu di sini ini kenapa banyak nama-nama Jawa, tolong tulis di kolom komentar. Yes. Sepertinya kita berada di tengah-tengah hutan. Dari tadi nggak sampai-sampai dan kondisi jalannya seperti ini. Ini betul-betul uji coba buat Malaka ya. Malaka udah mulai ketemu dengan habitatnya. Tuh. Ini merupakan bagian terdalam dari Lampung, terdalam Sumatera, karena tujuan kita adalah daerah paling ujung. Setelah itu mentok tidak ada jalan tembus. Kami menyebutnya desa terakhir dan terdalam. Apakah aman? Meski kondisi jalan cukup parah, masih sama seperti 10 tahun lalu kami kesini, tapi sebetulnya pemandangan laut Teluk Lampung yang kita lewati cukup memanjakan mata. Indah sekali, menghibur hati. Akhirnya kita sampai juga. Jalurnya mantap. Kok seperti nggak sampai-sampai kita ya? Berapa jam jadi ya? 3 jam setengah ya? Lebih. Kita kalau dari Lampung itu tadi kan dibilangnya 4 jam. Biasa road trip Indonesia berangkat jam 8. Syuting, berhenti. Sampai sini jam 2. Berarti 6 jam. Kita nggak bisa ikutin map 4 jam. Kalau di map ya 3 jam setengah. Iya. Mana pohon tempat kita itu dulu tuh, dia tuh. Wah, inilah pantai Teluk Hantu yang birunya luar biasa. Ini memang pantainya indah sih, dia pasir putih itu panjang, dan salah satunya kenapa menarik, karena kalau di sini memang untuk orang-orang yang mencari kesunyian. Pantainya masih pasir putih, belum banyak perubahan. Tapi kalau dulu kita belum ada di pagar-pagar gini, sekarang di pagar-pagar kita bisa ke sana-sana ada jalan tuh. Sepanjang pantai sampai ke kampung. Ini namanya aja udah Teluk Hantu. Kita nggak tahu kenapa dinamakan Teluk Hantu. 10 tahun yang lalu kita tuh kesini. Dan sekarang tempat ini memang sudah lebih terkelola lah ya. Kalau dulu ini memang betul-betul pantai kosong. Dan di sana tuh ada kampung paling ujung. Karena jalan ke sini tadi betul-betul menguras energi lah. Dia sih nggak ekstrim, cuman jelek banget jalannya. Dan dari dulu waktu kita ke sini 10 tahun yang lalu ya jalannya seperti itu. Hanya untuk ke satu desa di ujung ini. Dan kalau mau diterusin lagi udah nggak ada desa lagi. Teluk Hantu masih originalnya masih dapat lah. Kita mau buka masak ini dulu karena nggak ada yang jualan nih kayaknya. Biasanya hari Sabtu Minggu baru ada buka warung. Cuman kalau dulu itu dia bilang Teluk Hantu itu karena memang dia natural dan tersembunyi jauh, disitulah serunya. Kalian tahu nggak kenapa pantai seindah ini dibilangnya Teluk Hantu? Menurut kamu kenapa? Gila, lihat ya, saya lihat, gila view-nya. Sini nih. Mungkin karena dulu sepi sekali. Ya, aku pikir juga karena dulu sepi, jadi dianggapnya seperti kayak Teluk Hantu gitu. Iya. Karena nggak ada orang yang kesini. Padahal di sini tempatnya malaikat sih sebetulnya cocoknya. Gila, keren banget. Dan kita juga sangat
happy sekali karena kita kembali berada di alam lagi. Kita kembali lagi menghirup udara kebebasan. Kita hidup berpindah-pindah dari satu keindahan ke keindahan lainnya. Begitu seterusnya. Jadi beda lah ya ketika kemarin di Jakarta. Agak-agak gimana gitu. Terima kasih kopinya. Tadi kita memang tidak terlalu banyak membawa cukup logistik. Karena ternyata sampai di sini ada ide untuk kita mau camping. Karena lokasinya memang buat camping enak banget gitu. Karena sangat sepi ya, sangat sunyi sekali. Ini memang cocok banget nih buat camping perorangan. Lokasinya mantap. Kita nggak jadi camping di sini. Kita mau lanjut ke Teluk Kiluan. Nanti kita mungkin akan menginap di Teluk Kiluan. Besok pagi-pagi kita ke Gigi Hiu. Dan kita akan gas ke Suwoh lewat di atas pegunungan Bukit Barisan. Sementara sih rencana kita baru sampai di situ aja. Nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangannya. Yang pasti berat meninggalkan Teluk Hantu ini. Camping seru banget kayaknya, tapi perlengkapan kita masih belum proper juga. Tunggu unit Malaka yang aslinya nanti, itu baru enak dipakai camping kemanapun juga tuh. Perjalanan kita malam ini tadi dari Teluk Hantu menuju Teluk Kiluan dan kita ternyata kemalaman. Kita kemarin memakai lampu dari Autovision. Headlampnya diganti, kemudian fog lampnya juga diganti, dan ditambahkan lampu tembak. Nah, lampu yang kuning ini lampu tembak. Ini kita gunakan betul-betul hanya di malam hari di daerah-daerah yang sepi. Dalam situasi-situasi perjalanan seperti ini, di tengah hutan, perkebunan-perkebunan yang gelap, tidak ada orang lewat. Nah, disinilah kita gunakan. Ayo, ini kebetulan ada nelayan baru datang laut. Kita beli ikan aja sedikit ya buat makan siang nanti ya. Berapa harganya ya? Ini ikan apa nih Pak namanya Pak? Kuntilan. Ayo. Sekumpul berapa ini Pak? Kalau ini kalau keceran 25.000. Eceran Ya, 25.000 sekumpul gitu. Ya, satu tumpuk namanya. Satu tumpuk. Ini guys dapat guys 20.000. Ikan kecil-kecil dia. Seperti ikan apa ya? Kayak ikan selar macam-macam kali ya. Itu bentuknya macam-macam, ada yang tipis, pipih, ada yang panjang gini. Goreng kering enak nih. 10 tahun lalu Road Trip Indonesia pernah singgah ke sini dan pernah diselamatkan oleh seorang nelayan yang baik hati, Mang Lihin namanya. Menginap saja di sini, tidak bayar, tidak masalah. Rezeki bisa datang dari mana saja, ucap beliau, sambil mengantarkan ikan goreng hasil tangkapannya yang sudah dimasak sang istri. Saat ini kami kembali rencana ingin bertemu dan mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau dan keluarganya. Tapi kabar yang kami terima beliau telah pergi untuk selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami sedih mengingat jasanya kepada Road Trip Indonesia di awal perjalanan dulu. Keluarganya pun sudah pindah tidak di Teluk Kiluan lagi. Dulu Mang Lihin punya penginapan sederhana dan perahu untuk mengantar tamu melihat lumba-lumba di laut lepas. Luluh rasa hati kami. Tinggallah dermaga sepi, sunyi dikelilingi keindahan Teluk Kiluan. Selamat jalan Mang Lihin, nelayan sederhana dengan jiwa sangat besar dan mulia. Dan malu gak sih ceritain kayak begini? Enggak lah, ini kan memori. Memori ya. Awal ya, pertama kali kita masuk ke Lampung, betul-betul awal sekali. Jadi kita untuk budget menginap di cottage-cottage itu memang kita nggak mampu lah ya. Tapi kita ngomong sama Mang Lihin, Mang Lihin, boleh nggak kami numpang menginap di sini? Tapi, nah ini kayak teras dermaga kayak gini. Rata-rata penginapan di sini tuh dia punya teras dermaga yang langsung ke laut. Boleh nggak kami ngecamp di sini aja gitu? Kami tidur Saat di itu kayu ya, dermaga kayu. Dermaganya kayu. Boleh nggak kami tidur di sini? Kami gelar aja di teras ini gitu Ya. kan? Oh iya udah boleh silakan gitu kata Mang Lihin ya. Silakan. Tapi tetap dibukain kamar sama dia. Kenapa di situ katanya? Nggak usah di situ, udah di kamar aja. Aku ingat loh Mang Lihin waktu itu ngomong gimana, rezeki itu datangnya bisa dari mana saja gitu. Kalau mungkin belum dari abang sama kakak, mungkin nanti dari yang lain. Dia bilang gitu. Wah itu bijaksana banget lah Mang Lihin tuh waktu itu. Pak, Bapak saya mau tanya penginapan Mang Lihin di mana ya?
Oh, di sana di seberang lagi cuma. Terus lagi ke sana. Ya, terus lagi ke sana. Cuma penginapannya sudah tidak ada, sudah dimiliki orang lain, udah dijual gitu. Jadi keluarganya itu sudah tidak berbisnis di sini lagi Udah gitu. pindah. Udah pindah. Oke, Sayang. Al-Fatihah buat Buat Mang Lihin. Al-Fatihah. Semoga diterima di sisi, ditempatkan yang terbaik di sisi Ya. ya. Video ini kami persembahkan dan dedikasikan sepenuhnya untukmu Mang Lihin di alam sana. Terima kasih Mang. Aduh, ikan kita akhirnya matang. Udah jadi ikan segar. Langsung tangkap laut di balado sama ibu. Boleh cobain nggak? Jangan deh, aku belum buka puasa, nanti aja jam 12 buat makan siang. Udah berliur saya. Handuknya basah nih. Jadi Melanjutkan harus- perjalanan. Ini udah beres-beres. Kamu apa lagi sayang barang-barang semuanya? Udah, nih tinggal di kolong ini bangku. Penampakannya Malaka. Aku masih suka itu ke serimpet-serimpet ngomong antara Malaka dengan Suruling Senja. Iyalah. Boleh dibilang ini baru perjalanan pertama kita yang jauh ya, tanpa Suruling Senja. Jadi ke serimpet ngomongnya masih Suruling Senja. Teringat. Ada di story yang dibilang begitu, terus ada yang bilang, Bang itu bukannya Suruling Senja, Malaka. Sorry, kita masih gagal move on. Ya ini nih bekal kita dari Lupromek. Ini ada fuel treatment. Ini buat di solar, ini buat ganti oli. Nanti juga ada yang aditif yang buat di oli. Wah, ada yang lain baru pulang tuh, ikannya gede-gede. Karena apa itu Kang? Ini dari Outdoor Pro. Makasih ya, kita semuanya sudah lengkap, sepatu sama sendalnya dari Outdoor Pro. Ini, kalau ini juga dari MedLife. MedLife Bandung nih, Om Lulu. Kan kita lagi dikerjain di sana, jadi ini kita pakai untuk sementara nih. Jadi kita bisa camping-camping. Kalau kita nanti tunggu aja hasilnya, mudah-mudahan cepat selesai. Ada dari Lupromek, MedLife, ada dari ban juga udah kita review. Nah, ban itu paling enak reviewnya. Karena jalannya lengkap, kita udah kembali ke habitatnya Road Trip Indonesia. Kaki-kaki, rem sama load support itu, karena jalurnya memang menantang kemarin ke Teluk Hantu sampai ke sini itu memang tidak ada jalan yang bagus. Bapak siapa namanya? Pak Sardi. Pak Sardi. Ini apa nama cottage kita ini? Ini Lombok Batik namanya Pak. Kenapa kalau ada nama Lombok di sini? Ini kan Lombok itu penginapan ala Lombok tuh seperti ini. Oh iya gitu. benar, rumah sasak ya? Ya. Oh gitu. Emang Pak Pardi dari Lombok? Enggak sih. Keturunannya? Keturunan saya malah orang Sunda. Malah orang Sunda. Oh iya, aku harus cek dulu nih load supportnya nih. Karena dia di sini nih load support itu. Ini tempat pengisian anginnya di sini. Tuh, dilonggarin. Wih, dengar-dengar katanya sekarang lagi agak sepi ya? Iya, karena bulan kemarin tuh di bulan-bulan apa ya? Bulan-bulan 6 itu rame memang. Oh, betul musim libur panjang. Musim libur panjang. Mungkin sekarang lagi fokus cari duit dulu Iya, pengunjung-pengunjungnya. Kebanyakan tamu di sini dari mana, Pak Pardi? Kalau prioritas sini, Pak, kalau dari luar pulau itu dari Depok ya Jakarta gitu ya. Kalau di sini Katanya lagi rame orang Palembang. banyaknya dari Palembang kalau dari sini. Dari Palembang tuh. Pokoknya sekitar 50% pengunjung itu untuk di sini Pak ya, ataupun di Pahawang itu dari Palembang. Palembang ya. Kita juga tadi malam udah beli ikan, tadi pagi beli ikan, minta tolong digorengin juga Iya. bisa, atau mau pesan makanan juga Iya, bisa. bisa. Di sini mah santai, enak gitu Oke, kan. oke, Masih siap. kekeluargaan kalau di Teluk Kiluan ini. Tapi apa namanya juga kamar-kamarnya itu kan bisa muat satu keluarga ya. Muat Besar. sekitar 5 orang Pak. 5 orang. Jadi ini bukan kamar-kamar yang cuma buat 2 orang gitu. Bukan. Bukan. Ya. Nah, kalau di Secukupnya lah sih. Kalau Secukupnya. misalkan 5, kalau bisa 6 mungkin bisa gitu. Terima kasih sudah menonton. Kalau sahabat menyukai video petualangan kami, silakan di subscribe, komen, dan share ya. Salam sayang.